Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menambahkan kupon untuk toko online WordPress kita. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menambahkan kupon untuk toko online WordPress kita. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya tentang membuat toko online, di antaranya kita telah membahas tentang apa itu e-commerce, kemudian keuntungan berjualan online, dan apa yang kita butuhkan untuk memulai toko online. Kemudian pada praktek membuat toko online, kita juga telah membahas tentang instalasi WordPress dan plugin WooCommerce, kemudian pengaturan WordPress dan WooCommerce-nya, kemudian tema dan plugin pendukung untuk WooCommerce seperti ongkir jasa pengiriman dan payment gateway. Kali ini kita akan membahas tentang kupon WooCommerce. Nah, mengapa kita harus menawarkan kupon kepada pengunjung atau pelanggan kita? Seringkali pemilik bisnis baru khawatir bahwa kupon akan mengurangi keuntungan mereka. Nah, tetapi pemilik bisnis yang sudah mapan tahu bahwa menawarkan diskon adalah cara yang ampuh untuk membuat pengunjung mengambil keputusan untuk membeli. Nah, kupon adalah cara yang bagus untuk menarik pelanggan baru dan mendapatkan pelanggan setia untuk kembali lagi. Menawarkan kode kupon membantu kita mengubah pengunjung menjadi pelanggan dan menghasilkan lebih banyak penjualan. Nah, WooCommerce memungkinkan kita membuat kode kupon dengan mudah. Sebagai contoh, misalnya jika kita ingin memberi pelanggan kita diskon 50% untuk semua produk pada kategori baju, misalnya, selama sebulan penuh, nah, tetapi hanya untuk 200 pelanggan pertama misalnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kupon WooCommerce ini. Nah, kita langsung saja pada praktek pembuat kupon WooCommerce-nya. Kita masuk dulu ke area admin WordPress, kemudian masuk ke menu pemasaran kupon. Untuk WooCommerce versi yang lama, menu kupon ini bisa teman-teman lihat pada submenu di bawah WooCommerce. Tetapi untuk versi WooCommerce yang baru, menu kupon ini pindah menjadi submenu pemasaran. Nah, kita tambahkan kupon. Kemudian kita buat kuponnya misalnya OP50. Nah, di bawah sini ada tipe diskon. Nah, jika tipe diskonnya dipilih presentasi, maka bisa diisi jumlah kuponnya 50, berarti ini adalah 50% dari total penjualan ketika pelanggan check out. Nah, kemudian kalau diskon keranjang tetap dan diskon produk tetap, nah ini angkanya bukan persentase tapi jumlah rupiah yang dikurangi. Misalnya jika kita isi 100.000, maka setiap check out ini akan didiskon sebanyak 100.000. Kemudian untuk diskon produk tetap, ini juga sama berupa angka rupiahnya, tetapi untuk diskon produk tetap ini adalah diskon untuk produk-produk tertentu. Jadi kalau untuk diskon, untuk presentasi diskon dan diskon keranjang tetap ini untuk semua produk pada saat pelanggan check out. Nah, kita akan gunakan yang presentasi diskon. Yang izin pengiriman gratis ini kita biarkan. Kemudian misalnya jika kita akan batas selama 1 bulan ke depan, ini kita juga bisa setting misalnya sampai tanggal 7. Kemudian pada batas penggunaan, misalnya belanja minimum, jika belanja minimumnya 200.000, maka kuponnya akan berlaku dan penjualan akan didiskon sebanyak yang kita setting tadi. Kemudian belanja maksimum, ini juga kita bisa atur. Kemudian hanya untuk pelanggan individual. Nah, ini centang kotak ini jika kupon tidak dapat digunakan bersamaan dengan kupon lain. Jadi hanya satu kupon saja yang berlaku. Kemudian jika kecualikan barang obral, jika barangnya merupakan barang obral, maka jika ini dicentang, semua barang dengan tipe obral tidak akan berlaku kupon diskonnya. Tapi ini kita akan uncheck list. Kemudian di bawah juga kita bisa isi untuk, misalnya ini hanya untuk produk tertentu saja, atau jika tidak diisi berarti ini untuk semua produk.
Kemudian kita juga bisa filter berdasarkan kategori. Nah, misalnya ini untuk kategori clothing saja. Kemudian kita juga bisa kecualikan kategori. Kemudian untuk batas penggunaan, nah ini batas penggunaan per kupon, misalnya kita hanya ingin untuk 200 pelanggan pertama, kemudian batas penggunaan hingga berapa jumlah barang, kemudian ada batas penggunaan per pengguna. Nah, jika ini diisi 1, maka ini setiap pengguna hanya bisa menggunakan kupon ini sebanyak 1 kali. Kalau ini tidak diisi, kupon ini bisa digunakan pada beberapa kali checkout. Kemudian kita terbitkan. Kemudian kita masuk ke halaman tokonya. Kemudian jika kita masuk ke kategori yang kita setting untuk mendapatkan diskon, kita tambahkan ke keranjang, misalnya salah satu yang ini. Kemudian kita lihat keranjangnya. Dan di sini ada untuk pengisian kupon. Dan ini kupon diskonnya sudah dihitung. Jadi 50% dari subtotal pembelian. Begitu juga ketika kita lanjutkan ke checkout, di sini juga sudah ada perhitungan untuk diskonnya. Nah, untuk memberitahu pelanggan bahwa sedang ada diskon, ini bisa kita lakukan dengan menambahkan pengumuman di situs toko online kita. Nah, untuk menambahkan pengumuman ini kita bisa lakukan dengan menggunakan plugin Notibar yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk bisa menambahkan kupon pada situs toko online kita ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai beberapa hal lainnya terkait tentang toko online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.